Kalau kemarin dijelaskan tingkatan seorang hamba di dalam agamanya ada 3 tingkatan: salim, rabih, dan khasir. Kali ini, kalau kemarin kedudukan kita di dalam agama, kita dianjurkan salah satu daripada 2. Kamu menjadi yang salim atau yang menjadi yang rabih, jangan menjadi yang khasir. Nah, salim kamu senang, rabih kamu akan lebih senang. Nah, tapi kalau khasir kamu akan sengsara dan susah. Nah, kali ini kedudukan kita di antara para hamba. Nah, posisi di antara manusia. Nah, manusia di antara manusia yang lain. Nah, kedudukan manusia di antara manusia yang lain. Nah, yang pertama di situ, jadikanlah posisimu di dalam kehidupan manusia itu seperti malaikat. Jadi kita jadikan posisi kita di dalam kehidupan manusia yang lain seperti malaikat. Gimana malaikat itu? Malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kesenangan, ya sudah, dia tugasnya menyenangkan. Nah, seperti malaikat pembagi rezeki. Siapa namanya? Hah? Malaikat pembagi rezeki, siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Mikail. Hah? Mikail menyenangkan. Nah, untuk siapa? Untuk mereka yang menerima segalanya dari malaikat Mikail. Tugasnya menyenangkan. Nah, seperti para malaikat Jibril untuk para nabi. Kenapa? Ketika datang selalu membawa pesan dari Allah. Nah, ketika Jibril datang mereka senang, bahagia. Nah, karena ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lah ini hamba ini seperti malaikat. Bagaimana? Ya, dia berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, berusaha menghilangkan problem, masalah orang lain, berusaha menunaikan atau memberikan keperluan-keperluannya. Jadi ibaratnya orang lain itu duduk manis, segala kebutuhannya, segala keperluannya disiapkan olehnya. Nah, ini berarti apa? Dia memposisikan dirinya di antara manusia yang lain itu seperti malaikat. Nggak membiarkan yang lain. Nah, saya contoh ini, contoh. Nah, bukan contoh untuk dijalankan. Kalau dijalankan bagus. Nah, tapi setiap hal itu punya apa? Sudah punya tanggung jawab masing-masing. Contoh di sini ya, pondok ini. Nah, ada gelas kotor, ada piring kotor, ada tempat yang kotor. Dia nggak manggil yang piket, nggak nyuruh yang piket, tahu-tahu ngambil sapu sendiri, dia sapu. Nah, atau dia korai misalnya. Nah, jadi membiarkan yang lain, loh, ini memposisikan dirinya seperti malaikat. Kenapa? Kebutuhan mereka, apa yang untuk mereka kenapa? Rifqan. Nah, itu dilakukan olehnya karena rifqan bihim, karena kasih sayangnya dia kepada yang lain. Nah, tapi bukan berarti wis sapa sing koyo malaikat ono kene wis kepengin ro. Ndak. Nah, ada tugas piket itu untuk apa?
belajar bertanggung jawab. Jadi belajar untuk apa? Bertanggung jawab atas segala apapun yang ditugaskan kepada kita. Jangan semuanya itu seperti jam sholat, jam makan, itu belajar kita tanggung jawab dan konsekuen atas waktu. Oh sekarang jamnya bangun, saya harus bangun. Oh ini jamnya sholat, saya harus sholat. Nggak nunggu dibanguni atau apa. Walaupun terkadang memang butuh dibangunkan, tapi bukan berarti ngandalkan. Ledak di tangan ini ya wis. Enggak. Bukan ngandalkan, itu kewajiban kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita? Jadi anak itu jangan terus ngandalkan orang tua. Kalau pulang misalnya sholat subuh ngandalkan orang tua, nah nggak dibanguni ya tidur terus, dibanguni ya bangun sholat. Nggak disuruh ya tidak dikerjakan, disuruh baru dikerjakan. Jangan. Kita ini harus punya apa? Sudah punya tanggung jawab. Kenapa? Kita belajar, kita ngerti kok. Kita belajar. Apa yang kita pelajari ini terapkan di dalam diri kita, bukan kita nunggu disuruh, nunggu diperintah. Robot berarti kamu, bukan manusia. Atau seperti binatang, nunggu dicambuk baru jalan. Jadilah manusia. Manusia itu sudah tahu, oh ini jamnya ini. Nah, apalagi kalau kita memposisikan lebih tinggi lagi, yaitu malaikat. Posisikan dari malaikat. Jadi belum disuruh kita sudah kerjakan. Belum diperintah ini kita sudah jalan. Belum dimintai tolong kita sudah menawarkan. Nah, ini memposisikan diri sebagai malaikat. Nah, orang tuanya belum nyuruh untuk belanja ini. Sudah tanya, Bu, belanja apa? Sudah ditanya duluan. Oh orang tuanya biasanya jam segini nyapu. Sebelum orang tuanya ngambil sapu dia sudah ngambil nyapu. Nah, ini memposisikan dirinya seperti malaikat di rumahnya atau di tempat-tempat yang lain sama. Nah, jadi menjalankan tugas orang sebelum mereka menjalankannya, memenuhi kebutuhan mereka sebelum mereka mencari atau memilikinya. Wa idkhalan lisurur ala qulubihim, selain rifqan ya, karena kasih sayangnya juga apa? Ingin memberikan kesenangan di hati mereka. Nah, menyenangkan orang lain itu pahalanya besar. Dikatakan dalam sebuah hadis, ma abadallahu bi syai'in afdhala atau afdalu min jabrin khatir. Tidak ada ibadah ya, tidaklah seorang hamba beribadah kepada Allah lebih afdal daripada jabr khatir. Jabr khatir itu menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain. Contoh, ada orang bikinkan ente kopi atau teh. Nggak enak kopinya, nggak enak tehnya. Ya apa? Enak. Bos. Zen. Padahal nggak enak loh. Itu puji. Zen. Ini jabr khatir namanya. Menyenangkan dia. Menyenangkan dia, itu bagus. Lah, ada orang tugasnya A, sebelum A ini melakukan itu sudah lakukan, seneng nggak si A? Seneng, kenapa? Sebelum dia menjalankan sudah ada yang menjalankannya, seneng si A. Itu menyenangkan. Itu yang pertama. Jadi memposisikan diri kita di antara manusia yang lain seperti malaikat. Artinya apa? Berusaha menyenangkan mereka, ya, sayang dengan mereka, ya, menunaikan apa yang tugasnya mereka. Yang kedua, memposisikan dirinya seperti hewan dan benda mati. Seperti hewan benda mati. Orang lain tidak mendapatkan kebaikan dari dia, ya, tidak mendapatkan kesenangan dari dia, dan dia tidak mengganggu orang lain, tidak menyalahi orang lain, baik itu dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya. Kucing, ikan, atau tembok dinding ini, kasih makan ente, ngasih minum ente, ngasih uang ente,
Membersihkan pakaiannya ente? Enggak. Nah, tidak membersihkan pakaian kita, nggak memberikan makanan, minuman, uang dan yang lain sebagainya. Apakah tembok itu membahayakan ente? Ganggu ente? Nyubit ente? Mukul ente? Enggak. Jadi tidak memberikan kebaikan, tidak memberi kita tidak mereka tidak mendapatkan kebaikan dan kamu tidak memberikan keburukan kepada mereka. Nah. Jadi tidak ada apapun yang kamu berikan kepada orang lain antara kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi kamu tidak memberikan kebaikan, ya. Kamu juga tidak memberikan keburukan kepada mereka. Ya. Jadi seperti kamu hidup tanpa manusia, seperti hidup sendiri sudah. Ya. Nggak ada yang mendapatkan kebaikan dari ente dan tidak ada orang yang terganggu dengan ente. Ini yang kedua. Nah itu posisinya manusia yang seperti itu tuh seperti hewan, seperti benda mati. Nah, seperti hewan, seperti benda mati. Jadi dia tidak mendapatkan pahala dari orang dan tidak mendapatkan dosa karena orang. Hah? Jadi dia mendapatkan pahala ya dari pekerjaannya dia sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, kalau tadi kan enggak, dari perbuatannya dia mendapatkan pahala, dari perbuatannya yang ke orang mendapatkan pahala. Nah, dan dia tidak melakukan keburukan kepada orang-orang itu. Nah, tapi yang kedua ini dia tidak mendapatkan pahala dari orang dan tidak mendapatkan keburukan karena orang. Seperti benda mati sudah. Nah, seperti benda mati. Nah. Lah ini bagus. Nah, daripada yang ketiga nanti. Nah, bagus daripada yang ketiga. Tapi yang terbaik yang pertama. Nah, yang terbaik adalah yang pertama. Nah, yang ketiga, nah, posisinya dia di antara manusia ini seperti posisinya binatang buas, kalajengking, ular, nah, yang membahayakan. Nah, yang membahayakan. Jadi tidak memberikan kebaikan, membahayakan orang. Jadi dia tidak memberikan kebaikan kepada yang lain, tapi justru membahayakan orang lain. Jadi tidak ada harapan kebaikan darinya dan tidak bisa dihindarkan keburukan dari dia. Jadi kita nggak bisa diharapkan kebaikan dari orang tersebut dan kita juga tidak bisa menghindar dari keburukannya. Kenapa? Binatang buas. Ya apa binatang buas? Binatang buas itu harus dijauhi, harus dihindari. Kenapa? Membahayakan. Lah kita nggak bisa menghindari keburukannya. Kenapa? Berada di lingkungan kita, berada di tengah-tengah kita. Lah ini katanya Imam Al-Ghazali, fa in lam takdir ala antal tahiqa atau tultahaqa bi ufuqil malaika fahdar an tanzila an darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayat was siba ad-dhariyat. Kalau kamu nggak bisa ya, masuk di kelompok manusia-manusia yang seperti malaikat, awas kamu turun dari kelompok atau tingkatan benda mati atau hewan ke tingkatan binatang buas yang membahayakan. Nah, artinya apa? Salah satu dari dua. Masukkan diri kamu di kelompoknya orang-orang yang seperti malaikat, atau kalau tidak, jadilah seperti benda mati atau hewan.
Jangan malah terjun ke posisi yang ketiga dari yang pertama. Apa itu? Binatang buas yang membahayakan. Nah, binatang buas yang membahayakan. Lah kalau kita sudah turun ke bawah itu berarti apa? Fa in radita ila linafsikan nuzul min a'la illiyin fala tardalaha bil huwi ila asfala safilin. Kalau kamu ini turun dari tingkatan yang pertama, ya, kalau kamu puas turun dari tingkatan yang pertama, minimalnya kepuasan kamu ini turunnya ke tingkatan kedua. Jangan malah justru terpelosok ke dalam jurang. Nah, ke asfala safilin, ke tingkatan yang paling bawah. Nah, orang yang ikut lomba bola, motor, voli, basket, atau tarik tambang dan semisalnya. Nah, minimal orang itu kalau enggak juara satu ya ngincer juara dua. Ada yang kepingin, ya, pokoknya finish. Ada? Nggak ada. Setiap ikut lomba siapapun dia, mau dari klub yang paling hebat atau klub yang paling bawah, kalau ketika masuk kompetisi dia mengejar antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 5. Tak mungkin. Kalau bola misalnya, ya apa caranya masuk Liga Champion? Atau minimal kalau nggak Liga Champion, Liga Eropa. Ya, kan gitu. Nggak mungkin ngejar bawahnya lagi. Nggak mungkin. MotoGP gitu. Ya apa caranya dia itu kalau nggak juara 1, juara 2, kalau nggak juara 3, juara 2, juara 3. Jangan sampai apa? Di bawah 10 besar. Dia kepingin 10 besar. Untuk apa? Mendapatkan nilai yang plus, yang banyak. Orang lomba tarik tambang juga sama. Ada 20 tim. Ya apa caranya masuk 5 besar? Kenapa? Dia tahu 5 besar hadiahnya gede, besar, ini dan ini. Nah, kita juga gitu. Kalau kamu ini dalam urusan kehidupan, kedudukan kamu di manusia itu antara masuk kelompoknya malaikat atau benda hewan dan benda mati atau binatang buas. Nah, 2 ini oke. Ya. Karena apa? Kamu masih bisa masuk surga, masih bisa terhindar dari neraka. Kalau yang ini sulit kamu masuk surga. Karena apa? Membahayakan orang, ya, dan tidak memberikan kesenangan kepada orang. Lah kalau kamu nggak bisa mendapatkan tingkatan yang pertama, maka minimal kamu harus memiliki tingkatan atau masuk dalam tingkatan yang kedua. Jangan tingkatan yang ketiga paling bawah. Paling bawah. Itu kalau dalam pertandingan seperti bola, voli, basket atau motor, GP dan lain sebagainya, itu apa namanya? Juru kunci. Lah juru kunci itu ya disematkan untuk tim atau pembalap yang nggak ahli sama sekali. Selalu juru kunci, nggak enak. Kenapa? Itu meremehkan. Nah, lah kamu kalau menjadi juru kunci, naudzubillah min dzalik. Nah, karena dia kalau di dalam pertandingan ya, bola atau apa, kita main bisa itu anak bawang. Jadi keberadaannya itu tidak dihitung. Misalnya 5-5, ya, situ 6, yang ke-6 itu anak kecil, ya, dan sebagainya yang tidak bisa main, ya dianggap tidak ada. Tetap hitungannya 5-5. Lu itu 6, podo beda ono, ya, kan gitu. Wujuduhu
keadamihi, itu juru kunci. Jadi keberadaannya seperti nggak ada, hanya pelengkap ya dalam perlombaan aja. Jumlahnya berapa? 18 tim. Ya wis, ini pelengkapnya toh. Nggak dihitung sama sekali. Karena apa? Ya, setiap main dikalahkan, minimal dia cuma draw. Itu draw sudah membuat mereka bangga. Nah, draw itu membuat mereka bangga. Menang hampir bisa dikatakan tidak pernah. Lah kita juga gitu, jangan kita kemudian menjadi juru kunci daripada 3 tingkatan ini. Naudzubillah min dzalik. Fala alaka tanju kafafan la laka wala alaik. Jadi kalau kamu menjadi posisi yang kedua, yaitu seperti benda padat, benda padat atau benda mati, ya benda mati, ya, itu kamu apa? Ada kemungkinan apa? Selamat. Ada kemungkinan selamat. Kenapa? Kamu tidak mengambil kemanfaatan, tidak memberikan kemanfaatan kepada seseorang pun, dan tidak membahayakan seseorang pun. Benda mati, hewan, yang bukan buas tadi, ya kamu bisa selamat, masih bisa selamat, masih bisa mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kamu tidak memberikan manfaat dan kamu tidak membahayakan, masih bisa selamat. Wallahu